Ibu, ayah, semoga kalian selalu sehat. Bisa? Teman-teman bisa ngungkapin menggunakan bahasa Inggris? Bisa ya? Oke. Eh, Oke teman-teman, hari ini saya berada di pondok, di pesantren. Saya hari ini ingin tahu kesibukan apa sih yang ada di pondok ini. Tuh ada anak pondok. Yuk langsung aja kita ke sana yuk. Assalamualaikum. Minta waktunya sebentar ya. Eh, saya mau sedikit bertanya. Tapi sebelum itu kita kenalan aja dulu sama teman-teman pondok ini. Kayak ini mau salam corona atau biasa? Corona aja ya. Mantap guys, salam corona. Selalu prokes. Oke, siapa yang namanya? Erik, Andika, Sandi, Ajis, Faiz. Oke, sebelum kita mulai acaranya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Guru, panggil aja saya kakak boleh. Emas juga boleh, bebas. Oke? Oke ya? Jadi kedatangan saya ke sini, ya teman-teman ya, ini teman-teman pondok kita. Ada si Mas Erik, terus Mas Andika, Mas Andi, Mas Aji sama Mas Faiz ya. Oke. Jadi kedatangan saya ke sini karena saya yang jelas ya, saya penasaran tentang kehidupan dan sehari-hari lingkungan di pondok ini. Jadi saya minta waktunya sekitar 15 menit aja. Ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Jadi boleh saya meminta waktunya segitu? Sebelumnya makasih ya kawan-kawan ya. Ini Mas Erik dari berapa lama di sini sudah? Udah sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Terus Mas Andika? Sama aja. Sama aja. Berarti satu lettingan ya? Sekarang kelas Kelas 3. 3 aliyah atau MTS? Kelas 3 MTS. Mas Andi? Sama aja. Sama aja. Berarti Mas Erik, Mas Andika, Mas Andi kelas 3 MTS. Terus Mas Ajis? Sama aja, Pak. Kelas 3 MTS juga. Mas Faiz? Kelas 2. Kelas 2 MTS. Oke sahabat, di sini ada 5 santri, yang 4 itu kelas 3 MTS, terus yang ujung sendiri atau Mas Faiz ini masih kelas 2 MTS. Oke, kita langsung aja pertanyaan ya, kita lanjut ya. Jadi sebenarnya saya datang ke sini karena ada rasa penasaran. Intinya di hati saya ada rasa penasaran, ingin tahu sih apa sih kesibukan kalian di pondok. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan kesibukan. Jadi apa aja sih kesibukan kalian di pondok selama setelah bangun pagi sampai menjelang tidur malam? Ini mau dijawab sendiri-sendiri atau bersama? Sendiri-sendiri aja ya, oke. Kita mulai dari Mas Erik. Ya, Mas Erik. Setelah sholat subuh, Ya, saya mengaji, menghafal Quran. ya. Setelah itu belajar sampai jam 5, dari mengaji dari 15 menit sampai siang. Sholat duha di jam 10. Di jam 10 sholat duha. Ya. Lanjut ke Sholat duhur. Setelah sholat duhur makan. Udah makan itu saya tidur. Ketemu sholat asar, udah asar itu belajar lagi. sekitar 1 jam. 1 jam ya. Oke, teman-teman ya. Inilah kehidupan di pondok atau pesantren. Inilah anak-anak asrama pesantren Al-Iman Islam ya, teman-teman. Sebelumnya saya minta maaf karena belum menyebutkan nama pondok yang akan saya kunjungi tadi. Jadi keseharian mereka luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Oke, mungkin jawaban dari keempat temannya ini pun juga sama.
Jadi kita next lanjut ke pertanyaan kedua. Oke ya. Pertanyaan kedua ini berkaitan tentang pribadi masing-masing ya. Jadi saya ingin bertanya, apa sih perasaan yang ada di dalam diri kalian? Ini kan sesama satu asrama ya ini ya. Ya, unek-unek atau hal yang ingin disampaikan ke teman, tapi kalian belum sempat menyampaikan nih. Jadi saya minta sedikit rahasianya aja yang bisa kalian sampaikan ke saya. Bisa ya? Oke, bisa dimulai dari Mas Ajis. Ini Mas Ajis ya. Coba Mas Ajis agak sini. Sampaikan. Tidak ada, Pak. Tidak, susah bareng, senang bareng. Susah bareng, senang bareng. Oke, makasih Mas Ajis. Terus Mas Andi. Ini Mas Andi ya. Teman-teman ya. Jadi minta kalau habis main futsal itu intinya cepat aja, Pak. Oh iya. Kalau habis main futsal yang diminta mandinya agak cepat aja. Terus Mas Andika? Enak semua, Pak. Kalau lagi susah pasti dibantu. Enak semua kawan-kawan. Kalau lagi susah dibantu. Terus ini Mas Erik? Saya gimana? Pribadi Anda yang Anda rasakan nih ketika di pondok, hari-hari seperti apa? Sama temen nih, sama temen seperti apa perasaan Anda? Kalau teman enak-enak aja, Pak. Kalau lagi susahan, kalau lagi nggak ada uang, ada iuran apa, bisa minjem ke teman, bisa juga temannya saling membantu. Oh, tuh teman-teman dengerin tuh, yang namanya hidup di pondok itu seperti saudara kandung ya. Jadi susah senang bersama. Kalau lagi nggak ada duit pun ada teman yang membantu. Beda ya dengan kehidupan kita di luar sana. Ini yang terakhir Mas Pais ya? Mas Pais, oke Mas Pais. Gimana sih kehidupan Anda, perasaan Anda di pondok ini? Pribadi. Sebenarnya enak. Ya. Enak yang seperti apa? Kasih contoh, enaknya seperti apa? Kalau apa lagi susah gitu, Ya, pasti ada yang bantu. kalau lagi susah pasti ada yang bantu. Oke ya teman-teman. Jawaban mereka itu sama. Hanya kalimat-kalimat yang mungkin sedikit agak berbeda. Cuman inti kalimat mereka itu sama. Mereka hidup di pondok ini, hampir mayoritas jawaban mereka saling membantu dan setia kawan, intinya maksud mereka itu. Jadi kebenarannya ya teman-teman ya, kita sebagai orang di luar atau kita yang memang bukan lulusan pondok, ternyata selama ini salah menilai. Kita salah menilai dari arti di pondok itu keras, di pondok itu dikekang. Ternyata tidak. Tadi bisa kita dengar bersama ya jawaban dari kelima santri ini, santri pondok ini. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga ini masih berkaitan dengan pribadi kalian masing-masing. Oke ya teman-teman, ada nggak sih cita-cita atau hal yang kalian impikan setelah lulus dari pondok? Ini mau dijawab dari kanan atau kiri dulu? Kiri. Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Oke ya teman-teman, kita mulai jawab dari kanan aja dulu. Oke Mas Pais, boleh disampaikan setelah lulus dari pondok ini mau kemana? Gambarannya atau cita-citanya mau kemana? Saya mau ke Jawa, Mau ke Jawa, iya. Ke Jawa ngapain Mas Pais? mau tahfidz Quran. Tahfiz Quran. Insyaallah. Insya Allah, mantap. Cita-cita yang luar biasa. Ini yang disebut menuntut ilmu dunia dan akhirat ya teman-teman. Selain mereka belajar di sekolah, mereka pun belajar ilmu akhirat. Oke, kita lanjut ke Mas Ajis. Saya mau lanjut kuliah di UTB, Pak. Kuliah di UTB, kira-kira jurusan apa yang mau diambil? Jurusan bahasa Inggris. Jurusan bahasa Inggris, mantap. Berarti Mas Ajis bisa bahasa Inggris ya di sini ya? Sedikit ya. Di sini ada nggak sih aktivitas bahasa Inggris ada?
Bisa nggak minta sedikit kalau nggak itu nanti aja ya teman-teman, nanti aja kita bahas karena kita lanjut dulu pertanyaannya. Mas Sandi mau kemana? sama ke UTB juga. Ke UTB Universitas Tulang Bawang ya. Teman-teman yang belum tahu UTB itu Universitas Tulang Bawang yang berada di Bandar Lampung. Oke, lanjut ke Mas Andika. Sama aja UTB. Sama aja, mereka mau berangkat ke UTB. Mas Erik Saya kayaknya mau kemana? Mau daftar polisi atau mau tentara atau mau daftar tentara. mau daftar tentara? Harus kita acungin jempol. Ini Mas Erik ya. Ini calon penerus anak bangsa ya. Dia ini mau daftar tentara. Ya teman-teman, ini suatu saat kalau ketemu Mas Erik di jalan pakai baju seragam tentara, dia itu lulusan dari pondok. Insya Allah berkah amanah menjaga negeri kita. Oke ya, tadi kita kembali ke pembicaraan atau topik yang tadi ini tentang masalah bahasa Inggris nih ya. Berarti ini semua teman-teman belajar bahasa Inggris di sini. Boleh minta sedikit ungkapan nggak sih? Tapi menggunakan bahasa Inggris, boleh kan ya? Kalau boleh bisa nggak sih disampaikan bahasa Inggris dengan ini bahasa Indonesianya ya, karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalian kalian ungkapkan kalimat ibu, ayah, semoga kalian selalu sehat. Bisa? Teman-teman bisa ngungkapin menggunakan bahasa Inggris? Bisa ya? Oke, hadapnya ke kamera. Oke ya. Satu, dua, tiga. My father, stay healthy. Mantap guys. Oke. Saya puas sekali dengan rasa penasaran saya di sini. Sebelum saya pamit, saya pengen tahu langsung nih dari teman-teman semua yang ada di sini. Pertama kali kalian meninggalkan orang tua atau meninggalkan rumah, apa sih perasaan kalian? Mas Erik boleh jawab dulu. Sedih, Pak. Sedih dalam arti apa itu? Gembira. Sedih tapi ada rasa gembira. Iya. Jadi sedih karena meninggalkan orang tua, gembira karena bisa menuruti keinginan orang tua. Guys, ini anak yang solehan. Oke, kita lanjut ke Mas Andika. Sedih juga itu, Pak. Tapi kita sendiri yang mau. Sedih juga di pondok, tapi itu keinginan dari Mas Andika sendiri. Sedih di pondok, tapi keinginan dari Mas Andika sendiri. Mas Andika ini punya jiwa yang besar hati ya. Jadi di dalam dirinya itu meskipun sedih, tapi dia tetap mengikhlaskan. Keren. Oke Mas Andi? Sedih, Pak, karena tinggal orang tua. Sedih karena ditinggal orang tua. Juga kalau nggak mondok juga nggak ngikutin kata orang tua, nanti sakit juga hati orang tua. Oh ya, nih Mas Andi ini menjaga perasaan orang tuanya. Dia kalau nggak mondok, artinya dia nggak mengikuti mau dari orang tuanya. Dan yang dia pikirkan itu perasaan dari kedua orang tuanya. Oke teman-teman, kita lanjut ke Mas Ajis. Sedih Pak, jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua. Terus ada nggak sih perasaan selain sedih itu? Senang ngikutin kata orang tua. Senang mengikuti kata orang tua, nurut sama orang tua. Mas Pai sendiri? Sedih juga, Pak. Sedih juga. Terus ada nggak sih yang lainnya selain sedih itu? Oke, kita harus bisa memaklumi yang namanya perasaan itu mungkin nggak bisa kita ukur ya. Dalamnya laut itu bisa kita ukur, cuman dalamnya hati seseorang siapa yang tahu. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan pada saya. Saya juga udah mau pamit ini ya, undur diri. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Erik, Mas Andika, Mas Sandi, Mas Ajis sama Mas Faiz. Terima kasih.
Ini tapi kalau saya perhatikan Anda berlima ini sepertinya beda-beda suku ya. Nah, kalau Mas Erik ini sukunya apa sih? Orang Sunda. Mas Erik ini orang Sunda. Terus Mas Andika Makassar Pak, suku Bugis. Makassar, suku Bugis. Bugis juga Pak. Bugis juga. Jawa. Orang Jawa. Jawa. Orang Jawa. Tuh teman-teman. Kita nih memang kaya akan budaya, dan yang namanya pesantren itu nggak pilih-pilih ini ya teman-teman ya, nggak pilih-pilih anak siapa, suku dari mana. Yang namanya menuntut ilmu dunia dan akhirat siapapun bisa. Ini contohnya Mas Erik orang Sunda, ini ada orang Makassar, kalau biasa kita sebut atau familiarnya orang Bugis ya. Terus ini ada orang Jawa, juga Mas Pais juga orang Jawa. Ya teman-teman, cukup sekian hari ini. Ikuti video selanjutnya, tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video kami. Oke, terima kasih ya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.